Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Opini Hukum yang dikelola oleh Pardo Gultom, SSOS, SH, MH. Pada video pengantar ilmu hukum bagian ke-10 kali ini, kita akan membahas tentang penafsiran dan penemuan hukum. Jangan lupa subscribe, centang lonceng, like, komen, dan share ya guys. Penafsiran atau yang umum disebut interpretasi hukum adalah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang. Adanya pendapat pro dan kontra antar penegak hukum, yaitu jaksa, polisi, hakim, dan pengacara, dalam menangani satu kasus tertentu membuat penafsiran atau interpretasi hukum terhadap landasan hukum atau aturan main yang digunakan berbeda, menjadi penyebab tidak adanya persepsi yang sama. Meskipun perbedaan tafsir terhadap peraturan perundang-undangan merupakan hal yang lazim terjadi, karena para penegak hukum mempunyai pandangan dan sikap yang berbeda terhadap permasalahan-permasalahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi perbedaan penafsiran tersebut dapat berdampak merugikan bagi para pencari keadilan atau justisiabel dan masyarakat secara umum. Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa tidak ada hukum atau undang-undang yang lengkap selengkap-lengkapnya atau jelas dengan sejelas-jelasnya karena fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia dengan mengatur seluruh kegiatan manusia. Sedangkan kepentingan manusia itu tidak terhitung jumlah dan jenisnya, dan terus-menerus berkembang sepanjang masa. Oleh karena itu, kalau undang-undangnya tidak jelas atau tidak lengkap harus dijelaskan atau dilengkapi dengan menemukan hukumnya. Oleh karena itu, penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkret. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Pembenarannya terletak pada kegunaannya untuk melaksanakan ketentuan yang konkret dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri. Selain metode penafsiran, masih ada beberapa metode penemuan hukum yang dapat digunakan oleh hakim. Manakala hukumnya tidak jelas, maka digunakan metode interpretasi. Sedangkan apabila aturan hukumnya tidak lengkap atau tidak ada, maka metode yang digunakan adalah metode argumentasi atau argumentum per analogian, argumentum a contrario, reverfining, atau fiksi hukum. Dan metode eksposisi atau konstruksi hukum digunakan untuk membentuk pengertian-pengertian hukum baru. Adapun sumber utama penemuan hukum secara hierarki dimulai dari peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, jurisprudensi, perjanjian internasional dan baru kemudian doktrin atau pendapat ahli hukum. Penafsiran hukum dapat dikategorikan menjadi dua pengertian, yaitu, pertama, dalam pengertian subjektif dan objektif, yakni apabila ditafsirkan seperti yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang. Dan yang kedua dalam pengertian sempit dan luas. Dalam pengertian sempit atau restriktif, yakni dalil yang ditafsirkan diberi pengertian yang sangat dibatasi. Misalnya tafsir terhadap mata uang yang terdapat pasal 1756 KUH Perdata. Pengertiannya hanya terbatas pada uang logam saja dan barang yang diartikan benda yang dapat dilihat dan diraba saja. Sementara dalam pengertian luas atau ekstensif, dalil yang ditafsirkan diberi pengertian seluas-luasnya. Misalnya tafsir terhadap mata uang yang terdapat pada pasal 1756 alinea kedua KUH Perdata juga termasuk uang kertas. Berdasarkan sumbernya, penafsiran dapat bersifat pertama, otentik, yaitu penafsiran yang seperti diberikan oleh pembuat undang-undang seperti yang dilampirkan pada undang-undang sebagai penjelas. Penafsiran ini mengikat umum. Yang kedua bersifat doktriner, yaitu penafsiran yang didapat dalam buku-buku dan hasil-hasil karya para ahli hukum. Hakim tidak terikat pada penafsiran ini karena hanya memiliki nilai teoritis. Dan yang ketiga, penafsiran yang bersumber pada hakim atau peradilan yang hanya mengikat pihak-pihak yang bersangkutan dan berlaku bagi kasus-kasus tertentu, seperti yang tercantum pada pasal 1917 ayat 1 KUH Perdata. Supaya dapat mencapai kehendak dan maksud pembuat undang-undang serta dapat menjalankan undang-undang sesuai dengan kenyataan sosial, maka hakim dapat menggunakan beberapa cara penafsiran atau interpretatif metode, yakni antara lain, pertama adalah metode gramatikal, yaitu suatu cara penafsiran undang-undang menurut arti perkataan atau istilah yang terdapat dalam undang-undang yang bertitik tolak pada arti perkataan-perkataan dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat yang dipakai dalam undang-undang.
Yang kedua, metode penafsiran sistematis, yaitu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal-pasal yang lain dalam perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan hukum lainnya, atau membaca penjelasan suatu undang-undang, sehingga kita mengerti apa yang dimaksud. Yang ketiga, penafsiran historis, yang menafsirkan undang-undang dengan cara melihat sejarah terjadinya suatu undang-undang itu dibuat. Yang keempat, penafsiran sosiologis atau teleologis, yaitu penafsiran undang-undang yang dimulai dengan cara gramatikal lalu diakhiri dengan penafsiran sosiologis. Yang kelima, penafsiran autentik atau resmi, yaitu penafsiran resmi yang diberikan oleh pembuat undang-undang. Yang keenam, penafsiran nasional, yaitu penafsiran yang menilik sesuai tidaknya dengan sistem hukum yang berlaku. Yang ketujuh, penafsiran analogis, yaitu memberi tafsiran pada sesuatu peraturan hukum dengan memberi ibarat pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya. Yang kedelapan, penafsiran ekstensif, yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara memperluas arti kata-kata yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkan ke dalamnya. Yang kesembilan, penafsiran restriktif, yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara membatasi atau mempersempit arti kata-kata yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Yang kesepuluh, penafsiran a contrario atau menurut peringkaran, yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara memberikan perlawanan pengertian antara pengertian konkret yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Yang kesebelas, penafsiran komparatif, yaitu penafsiran dengan memperbandingkan untuk mencari kejelasan mengenai suatu ketentuan undang-undang. Dan yang terakhir adalah penafsiran antisipatif atau futuristis, yaitu penafsiran yang bertujuan mencari pemecahan dalam peraturan perundang-undangan yang belum mempunyai kekuatan berlaku, yaitu dalam rancangan undang-undang. Selanjutnya adalah penemuan hukum yang pada hakikat untuk mewujudkan pengembangan hukum secara ilmiah dan secara praktikal. Penemuan hukum merupakan reaksi terhadap situasi-situasi problematikal yang dipaparkan orang dalam peristilahan hukum berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan hukum atau rekat fragen dan konflik-konflik hukum atau sengketa-sengketa hukum. Penemuan hukum berkenaan dengan hal menemukan penyelesaian dan jawaban berdasarkan kaidah-kaidah hukum. Penemuan hukum terutama dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Melalui putusannya, yang menjadi jurisprudensi, hakim juga membuat hukum. Hal itu dalam praktik penyelesaian sengketa tidak dapat dihindari manakala terminologi yang digunakan oleh undang-undang tidak jelas, undang-undang tidak mengatur masalah yang dihadapi atau undang-undang yang ada bertentangan dengan situasi yang dihadapi. Oleh karena itu, hakim dalam hal ini melakukan pembentukan hukum atau rekat forming, analogi atau rekat analogi, penghalusan hukum atau rekat verfining, atau penafsiran atau interpretasi. Kegiatan-kegiatan semkem itu dalam sistem hukum kontinental disebut sebagai penemuan hukum atau rekat finding. Penemuan hukum itu sendiri lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa hukum yang konkret. Hal ini merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkret. Atau lebih lanjutnya dapat dikatakan bahwa penemuan hukum adalah proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum atau das solen yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret atau das sein tertentu. Demikian penjelasan tentang penafsiran dan penemuan hukum dalam pengantar ilmu hukum bagian ke-10 kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti video kami selanjutnya di channel Opini Hukum. Terima kasih dan semoga bermanfaat.